Apakah kalian tahu di film KKN di Desa Penari? Film ini akan ditayangkan dua versi dalam peluncuran yang sama, yakni versi pertama ialah versi uncut, yang dimana akan menyertakan full adegan dewasa untuk kalangan 17 tahun ke atas. Dan versi kedua ialah versi cut, yang dimana versi ini sudah bisa ditonton oleh keluarga dan umur 13 tahun. Kedua versi ini memiliki selisih sekitar 8 menit. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Film KKN Desa Penari telah menjadi booming dan viral. Dalam waktu 4 jam sudah 1 juta penonton berhasil diraup oleh KKN Desa Penari. Film yang rilis berdasarkan kisah nyata dari sebuah akun tersebut memang ditunggu-tunggu oleh pemirsanya. Selain para pemerannya yang keren-keren dan kisah-kisah seram yang mengikutinya, banyak terjadi saat orang-orang nonton. Dan di sini Fakta Bang Pin akan menyajikan beberapa kisah seram yang dialami oleh penonton KKN Desa Penari. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Aku Kanjeng mumpung korong kebablasan, keblokok tambah jero maneh. Inilah salah satu kisah seram yang dialami oleh para penonton setelah melihat KKN Desa Penari. Ada 2 orang wanita dan gadis muda yang sedang foto selfie di toilet sebuah bioskop, dan di belakangnya ternyata ada penampakan guys. Penampakan yang cukup jelas di belakang. Nah, inilah penampakannya. Penampakan wajah seram setelah mereka menonton KKN Desa Penari. Dan dikabarkan juga banyak yang kesurupan setelah menonton film tersebut. Dan ini merupakan yang bukan kesurupan tetapi mirror selfie yang kemudian ada penampakan di toilet bioskop tersebut. Jelas ya? Ini kalau kurang jelas. Nah, serem kan? Sementara ini adalah muda-mudi yang kesurupan setelah nonton KKN Desa Penari. Ini sebelum nonton, kemudian setelah nonton film KKN Desa Penari, akhirnya mereka banyak yang mengalami kesurupan. Nuh kan, ini keluar dari bioskop mereka banyak yang kesurupan guys, sampai nari-nari setelah keluar dari bioskop. Penari benar-benar sesuai dengan ekspektasi gue. Kok bisa rame banget sih? Buat kalian yang belum tahu, film ini tuh diambil dari cerita yang ditulis di Twitter oleh akun Simple Man dan sempat heboh banget di dunia maya. Plus katanya ini kisah nyata. Kisah singkatnya menceritakan tentang 6 orang mahasiswa yang sedang menjalani KKN atau kuliah kerja nyata yang ditugaskan oleh kampus mereka. Nah, kebetulan mereka memilih desa ini. Desa yang terpencil yang ternyata bukanlah desa biasa. Desa ini disebut Desa Penari.
Sebenarnya desa ini benar-benar ada di Indonesia, tapi namanya telah disamarkan. Anyway, pada saat mereka di sana, mereka dikasih tahu beberapa aturan-aturan yang mereka harus patuhi pada saat menjalankan KKN di sana. Salah satunya mereka diperingatkan untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Karena di sana adalah tempat si sosok penari cantik yang namanya Badarawuhi. Awalnya hari-hari mereka berjalan dengan lancar nih, sampai akhirnya sosok Badarawuhi ini mulai mengganggu Widya dan Nur. Satu persatu dari mereka mulai merasakan adanya keanehan di desa tersebut. Dan singkatnya, Nur akhirnya menemukan ada satu fakta yang disembunyikan oleh salah satu dari temannya, yang tentunya telah melanggar aturan desa yang telah diperingatkan sebelumnya. Mereka pun terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa penari itu. Sumpah nih film udah bener-bener gue tunggu, dan setelah gue tonton gue nggak kecewa sama sekali. Plus pemain-pemain yang dipilih oleh MD Entertainment ini bener-bener KKN di desa. Ini dia kronologi asli KKN di Desa Penari. Hah, kok bisa? Ini tuh juga udah ada filmnya yang baru rilis kemarin. Dan semua kejadian ini tuh aslinya terjadi di tahun 2009. Dan yang ikutan KKN di sini itu ada 6 orang. Nah, narasumber dari semua cerita ini tuh adalah salah satu orang dari ke-6 orang tersebut, yang bernama Nur. Nah, selain Nur, ada satu orang lagi juga bernama Widya. Dan cerita ini pertama kali viral di Twitter. Tempat KKN Desa Penari ini katanya berada di Jawa Timur, yang tempatnya itu berawalan B. Mereka ini perginya berenam, ada Widya, Nur, Ayu, Bima, Anton, sama Wahyu. Dan mereka berenam ini semuanya temenan, gak ada yang pacaran. Yang menemukan Desa Penari ini sebenarnya adalah Widya. Karena dia itu merasa Desa Penari ini cocok, karena dia itu masih asri banget, jadi mereka tuh bisa melakukan banyak proyek. Fast forward ke hari H mereka sampai. Jadi karena Desa Penari ini terpencil, jadi mereka tuh harus berhenti dulu pakai mobil di kota. Terus mereka harus pindah ke motor untuk masuk ke desa tersebut. Dan waktu mereka tuh naik motor mau masuk ke Desa Penari di tengah-tengah hutan, Nur itu tiba-tiba ngeliat seorang wanita cantik sedang menari di atas batu. Tatapan matanya tuh tajam banget dan dia tuh cantik banget. Cewek ini tuh katanya melihat dan tersenyum kepada Nur. Dan waktu Nur ngeliat lagi, cewek itu udah nggak ada. Mereka pun akhirnya sampai ke rumah Pak Prabu, sang kepala desa. Pak Prabu ini bilang kalian tuh kayaknya nggak bisa deh ngelakuin KKN di sini. Dan setelah tektokan, akhirnya Pak Prabu pun setuju untuk mereka melakukan KKN di sana. Dan waktu mereka tuh keliling-keliling desa, Nur itu sempat melihat sebuah batu yang ditutupi kain dan bawahnya itu sengaja diletakkan sesajen. Dan di atas batu itu Nur melihat sebuah sosok hitam dengan mata picing, merah menyala. Sekujur badannya ditutupi rambut dan ada tanduk kerbaunya. Melihat hal itu Nur itu langsung bilang ke Ayu, ayo kita balik aja. Terus Nur ini juga melihat sebuah makam yang dikelilingi pohon beringin dan juga sesajen. Dari situ Nur ini langsung merasa gak enak badan dan dia itu minta izin untuk balik ke tempat penginapannya. Pak Prabu ini juga sempat memperkenalkan tapak tilas yang dilengkapi dengan kain merah dan juga janur kuning sebagai batas mereka. Jadi mereka tuh sama sekali nggak boleh lewat ke tapak tilas itu. Sampai akhirnya pada malam hari, Nur, Ayu, Widya ini tidur satu kamar beralaskan tikar. Nur ini kemudian langsung merasakan ada nggak enak, dan tiba-tiba dia itu melihat sebuah sosok bermata merah dari sudut kamar yang minim cahaya. Nur langsung kaget, nutup mukanya dan baca-baca doa. Namun tiap kali dia selesai membaca doa, suara kayu yang digebrak itu terus muncul. Setelah itu Widya pun ngajak Nur untuk mandi di sinden. Itu tuh kayak sebuah candi yang emang digunakan untuk mandi. Di sana Nur pun masuk untuk mandi duluan. Pas masuk di sana Nur itu langsung mencium bau amis kayak ada daging busuk. Dan waktu dia mandi, dia itu merasa kayak ada yang nyentuh badannya bersamaan dengan air yang mengalir. Setelah dia lihat, ternyata air dalam keningnya itu dipenuhi dengan rambut. Dan waktu Nur udah selesai mandi, dia itu waktu mau keluar, pintunya itu nggak bisa dibuka. Dan dia melihat ada seorang sosok yang sangat besar sampai menyentuh langit-langit dari biliknya. Pada akhirnya pihak kampus dan pihak keluarga itu datang menjemput mereka. Dan Ayu ini lumpuh total, tapi dokter ini sama sekali nggak tahu alasannya kenapa. Sampai akhirnya Ayu meninggal 3 bulan setelah kejadian. Dan Bima juga meninggal dunia. Tapi malam sebelum dia meninggal dunia, dia sempat teriak ular-ular. Mau lebih detail tapi nggak cukup waktunya. Kalau kalian mau part 2-nya, komen di bawah. Gimana menurut kalian guys? Menurut kalian ini cerita